Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp41.000. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin, hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025 Masehi atau 2 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu sebesar Rp6.500.000, pengeluaran sebesar Rp1.025.000. Saldo per malam ini Rp162.500. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz Syamsul Bahri LCMA Al-Hafiz. Alhamdulillah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustadz Syamsul Bahri LCMA Al-Hafiz berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عباد الله الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات, alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa melihat tampak sekali wajah-wajah orang yang soleh. Amin. Wajah-wajah orang yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun mengumpulkan kita bersama nanti di jannahnya Al-Firdaus insyaallah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rawinya adalah Talha bin Ubaidillah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghuni surga. Satu di antara 10 yang dijamin.
masuk dalam surga. Beliau meriwayatkan hadis bahwa dia terheran dengan dua sahabatnya yang sama-sama masuk Islam, berbarengan masuk Islam. Yang pertama, sahabatnya ini rajin sekali. Yang kedua biasa-biasa saja. Jadi punya dua sahabat sama-sama masuk Islam, yang satu rajin. Saking rajinnya sampai dia ikut jihad dan mendapatkan syahid. Nah, ini mati dua. Lalu yang kedua yang biasa-biasa, setahun kemudian wafat. Nah, alhamdulillah bermimpi berjumpa keduanya di pintu surga. Mereka bertiga di pintu surga, menunggu panggilan masuk ke dalam surga. Datanglah malaikat keluar dari surga untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Ternyata yang dipilih satu orang. Dua temannya yang masuk surga, yang meninggal duluan, satu rajin, satu tidak rajin. Siapa yang dipanggil duluan masuk dalam surga? Ternyata yang dipanggil masuk surga duluan adalah bukan yang mati syahid, bukan yang mati di perang, tapi yang mati setahun kemudian. Ini menjadi keheranan Wahab bin Ubaidillah. Lalu malaikat penduduk surga tersebut keluar lagi setelah memasukkan sahabatnya yang biasa-biasa tadi. Tinggallah berdua kan, yang rajin, keselamatannya rajin, ibadahnya rajin, dan dia ikut perang dan to'at. Nah, yang kedua malaikat ini memanggil temannya yang tadi yang mati duluan masuk ke dalam surga. Jadi dua temannya sudah masuk surga. Nah, dua temannya ini ternyata berpamitan kepada Toha. Toha, waktumu belum tiba. Pulanglah kamu sekarang. Karena kenyataannya memang Toha belum meninggal, dan dia bermimpi. Nah, bangunlah Toha dari mimpinya. Di pagi hari diceritakan kepada jamaah di masjid. Saya mendapat mimpi yang aneh. Kenapa saudara kita yang biasa-biasa aja mati setahun kemudian dia masuk surga duluan? Padahal yang sama-sama Islam dia lebih lagi ikut perang, dia belakangan. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu balik bertanya kepada Toha dan orang-orang yang keheranan dengan mimpi tadi. Min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran dengan mimpi itu? Ya dengan mimpi ya Rasulullah. Ini orang rajin sekali, badannya rajin, ikut perang, ya, kemudian berburu dengan perang. Yang satu ini biasa-biasa aja, ibadahnya biasa-biasa aja, kemudian meninggal dan masuk ke duluan. Kenapa? Pertanyaan Rasulullah SAW. Bukankah kamu sendiri tadi bilang bahwa yang biasa-biasa itu setahun kemudian baru meninggal? Lalu pertanyaan Nabi, bukankah dia telah mendapatkan Ramadan atau Ramadan fasamahu? Bukankah dia telah mendapatkan satu Ramadan dan tinggal satu tahun? Berarti dapat satu Ramadan fasamahu, dan dia sudah melakukan puasa Ramadan itu. Bala ya Rasulullah, betul. Wa kadzalika salat kadza wa kadza, betul Rasulullah. Dia juga sholat ini juga sholat tarawih juga. Wa kadzalika sajadatan min as-salah. Bukankah dia juga sudah melakukan sujud di satu tahun itu berapa kali sujud sudah? Nah, itulah yang menyebabkan dia duluan masuk surga, gara-gara dapat beda satu tahun dan dapat satu Ramadan. Dan kata Rasulullah SAW di ujung hadisnya, falamma baina huma ab'adu ma baina as-sama'i wal ardh. Kata Rasulullah SAW, tahukah kalian surganya dua orang itu pun berbeda sama yang rajin tadi, sama yang biasa-biasa tadi. Kata Rasulullah SAW, bedanya surganya yang biasa-biasa tadi, yang bedanya dapat satu tahun,
Ya, jadi ada 1 Ramadan bedanya. Surganya orang ini lebih tinggi daripada yang mati duluan, bahkan lebih jauh jaraknya antara bersama wal ardh, jauhnya antara langit dan bumi. Allahu Akbar. 1 tahun, 1 Ramadan meningkatkan 1 derajat, 1 surga, yang surganya itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Masya Allah. Berarti Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Ramadan ini kita dapatkan, kita menaikkan derajat kita 1 derajat. Yang 1 derajat itu apa yang sama yang 1 surga. Itu tinggi levelnya. Mudah-mudahan semuanya kita nanti lulus di Ramadan, ya, selama 30 hari lulus kita mendapatkan gelar Al-Amin atau Al-Muttaqin. Al-Muttaqin. Gelar orang yang bertakwa. Nah, apa itu takwa yang diperoleh oleh Ramadan? Karena tidak ada lain tujuannya puasa dan ibadah yang tidak Ramadan kecuali adalah takwa, adalah untuk bertakwa. Apa takwa yang masuk di sini? Umar bin Khattab, beliau seorang khalifah di dunia, padahal dia yang paling pintar, kayaknya dia juga paling soleh, ya. Karena dia sahabat Nabi yang kedua setelah Abu Bakar, ilmu yang paling banyak, tapi dia nggak sombong, masih bertanya kepada imamnya Al-Madinah saat itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay bin Ka'ab, apa maksudnya Allah la'alakum tattaqun? Agar kita memperoleh ketakwaan. Ayo Umar, apa yang kamu lakukan kalau kamu tahu jalan menuju ke rumahmu, jalan pulang menuju ke rumahmu, zakat syauki, banyak apa? Banyak duri, banyak ranjang, banyak paku. Apa yang kamu lakukan ya Umar? Kata Umar bin Khattab, wajtahadtu wasyaratu. Saya akan berjalan hati-hati. Saya akan berjalan hati-hati. Berusaha tidak tertusuk duri atau terkena ranjang. Wadzalika taqwa ya Umar. Kata Umar bin Khattab, itulah takwa yang diperoleh sama Ramadan ya Umar. Kamu selama Ramadan takut puasamu batal. Takut puasamu belum diterima. Kamu berhati-hati. Itulah takwa yang akan terus dibawa setelah Ramadan. Hati-hati di hidup kehidupan ini. Takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Takut melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tertusuk diri maksiat. Hati-hati. Jadi orang yang mempunyai ketakwaan di Ramadan ini biasanya nanti pasca Ramadan dia lebih berhati-hati. Tidak lagi sembarangan untuk melakukan kemaksiatan dan lebih eager lagi, lebih semangat lagi beribadah. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, dengan Ramadan ini insya Allah, ya, Ramadan ini kalau benar-benar kita menjalankan dengan penuh ikhlas, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menghapuskan dosa-dosa. As-shalawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza najtu ba'da. Sebenarnya sholat yang lima waktu itu menghapus dosa-dosa. Orang yang berbuat dosa di jam 2 siang, zuhur dia sholat jamaah, asar dia sholat lagi jamaah, itu terhapus dengan sholat asar. Kemudian Jumat ila Jumat, hari Rabu dia bermaksiat, Jumat sebelumnya dia melakukan ibadah Jumat. Jumat yang kali ini dia lakukan lagi, 2 Jumat dilakukan dengan sempurna, itu maksiat selama seminggu terhapus dengan sholat Jumat. Begitu juga dengan maksiat selama 1 tahun, Ramadan dengan Ramadan, 11 bulan mungkin ada dosa yang dilakukan, ya, baik sengaja atau tidak sengaja. Ramadan lalu dia tarawih full, puasanya juga full. Ramadan ini juga demikian, puasanya full, kemudian tarawih juga semangat. Itu sudah menghapuskan dosa-dosa. Tapi catatannya adalah
selama orang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa kecil saja yang terhapus dengan ibadah Ramadan, tapi dosa besar harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat. Benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, kemudian dia berjanji tidak mengulangi lagi, ya, dan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Kalau hubungannya dengan orang lain, dengan hak orang lain, seperti mencuri, dengan hak orang lain atau koruptor, mengambil uang rakyat, dia tidak diterima taubatnya kecuali harus memulangkan apa yang diambil dari orang lain. Ngeri para koruptor itu kalau bertobat. Kalau dia taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga mengembalikan uang yang dikorupsi. Nah, yang ketiga, sampai jam berapa nih biasanya tutupnya? Sampai jam 12, selesai. Ya, selesai tutup. Satu lagi deh. Satu lagi. Kalau kita ibadah seperti sholat, sudah jelas hitungan pahalanya. Sholat sendiri dapat berapa? 10. Ya. Wal asru bi amsali wa hasanatu bi asri amsalha. Menjadi bil hasanati wa asru amsalha. Ya. Kalau sedekah hitungannya berapa? 700. Sedekah 1 juta dialami, maka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sama saja dengan sedekah berapa? 700 juta. Nah, bagaimana dengan puasa? Puasa adalah ibadah spesial. Dalam sebuah hadis, kullu amal ibni Adam ya lahu wal hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhif. Setiap amalan anak Adam mudha'af lahu, berlipat ganda antara 10 sampai 700. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam hadis qudsi. Apa bedanya hadis biasa, normal hadis dengan hadis qudsi? Kalau hadis biasa itu konten dan redaksi kata-katanya dari Rasul SAW. Tapi kalau hadis qudsi, ya, kontennya dari Allah, tapi redaksi bahasanya adalah dari Rasul SAW. Ini hadis qudsi. Wa qala subhanahu wa ta'ala asyamu li wa ana ajzi bih. Sedangkan puasa itu adalah untukku, maka saya sendiri yang akan menghitung pahala puasa tersebut. Artinya kalau seorang pegawai bekerja di perusahaan atau pabrik, itu kalau berapa hari dia gaji pokoknya udah jelas, transportnya udah jelas, berapa kali dia hadir udah jelas, sudah ada hitung-hitungan, setiap komputer sudah ada. HRD bisa begitu, bendahara bisa begitu, tanpa bos, tanpa presiden direktur. Itulah ibadah-ibadah yang biasa-biasa selain puasa. Tapi kalau puasa itu bonus dari big boss. Ya, ada kerjaan di perusahaan itu yang langsung dapat dapat hadiah dari big boss. Puasa ini seperti ibadah yang spesial untuk Allah SWT. Jadi hitungannya tidak pakai hitungan para malaikat. Hitungannya sudah tidak otomatis lagi. Langsung Allah sendiri dia kasih hadiah tersebut. THR-nya langsung dari Allah SWT. Tapi berapa besarnya? Tergantung dengan kualitas puasa kita. The more quality, the more reward we get. Berapa banyak kita mendapatkan kualitas puasa, semakin tinggi kualitas puasa, semakin tinggi kita mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Surganya pun beda, Allah kasih nama. Surganya orang yang sudah berpuasa, itu namanya apa? Ar-Rayyan. Sudah lebih dari 15 menit cukup ya, kita harus tarawih. Insyaallah lebih dari Ustaz. Jazakumullah khair. Tetap tambah semangat, semakin semangat sampai hari terakhir. Ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.